karena aku nggak bisa ngelihat, karena aku dibekep sama suami kan, yang aku denger itu suara dak duk, jadi tuh dia kayak lompat di tembok kamar aku gitu loh. Iya. Dak duk gitu. Itu lumayan lama tuh. Dia itu hitam semua badannya, matanya merah, ada tanduknya, dan mulutnya tuh robek sampai telinga, dan giginya tuh tajam-tajam. Itu ada di depan muka aku kayak gini. Pas depan muka? Pas depan muka. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa, hari ini gue udah kedatangan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat sedang hamil. Kita kenalan dulu, sebelah gue udah ada Mbak Atika. Halo Mbak. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Mbak, ini kan saat sedang hamil ya Mbak. Waktu itu tahun berapa tuh Mbak? 2016. Oke, 2016 itu. Waktu itu tinggal di daerah mana itu? Di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur ya, di salah satu rumah. Tapi rumah sendiri itu ya? Rumah sendiri. Nah ini kan gangguan saat sedang hamil ya, dan di rumah nih ya gangguannya nih ya. Itu sebelum hamil ada gangguan nggak sih di rumah itu? Gak ada sih, biasa aja. Biasa aja, paling kalau ada gangguan-gangguan ya sekedarnya aja lah ya, iya, kecil-kecil aja lah ya. Senormalnya rumah-rumah biasa lah ya, karena emang setiap rumah kan ada penunggunya ya. Berarti ini gangguannya nih saat sedang hamil nih, maksudnya saat hamil baru ada gangguan di rumah itu. Pas lagi hamil itu. Dan tadi kan sempat cerita anak bayinya nggak selamat ya, di waktu 4 bulan ya. Dan itu ada penjelasan medisnya juga, dan ada mistisnya juga nih. Medis. Masih ada mistis, nanti bakalan diceritain ya sama Mbak Tika ya. Oke Mbak, berarti kita tahan dulu Mbak untuk ceritanya Mbak ya. Oke, bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Mbak Tika, tonton terus video ini dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke Mbak, nggak usah lama lagi lah. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi waktu itu tahun 2016, waktu itu lagi hamil 4 bulan. Waktu itu lagi hamil 4 bulan, dan pas diperiksa USG, sebenarnya dari pemeriksaan USG ada masalah di medis bahasanya ya, bahasanya di kesehatan anak aku, calon anak aku. Karena USG biasa nggak bisa nih untuk kayak tahu masalahnya kayak gimana, jadi dirujuk untuk USG 4 dimensi waktu itu. Oh, yeah. Nah pas udah di USG 4 dimensi, akhirnya diketahui kalau calon anak aku ini ada kelainan bawaan jantung. Jadi ada kelainan jantung istilahnya. Nah waktu itu keadaan calon anak aku tuh masih hidup. Jantungnya masih berdetak lah bahasanya, cuman mungkin tidak bagus gitu bahasa medisnya kalau kata dokter. Nggak normal lagi. Nggak normal jantungnya, tapi masih hidup dia. Waktu itu dokter menyarankan ada 3 opsi ya untuk masalah calon anak aku, masalah kesehatannya. Itu opsi pertama, dibiarkan saja, dalam artian ya kita kalau misalkan emang bisa dilahirkan ya dilahirkan, cuman aku dan keluarga gitu harus terima istilahnya dia lahir dengan jantung seperti itu. Nah untuk opsi yang kedua, istilahnya kita keluarkan dia gitu, keluarkan dengan apa adanya. Kalau misalkan istilahnya masih hidup pun ya harus dikeluarkan gitu. Atau yang satu lagi itu kayak apa ya, kayak ditunggu
ditunggu istilahnya untuk anak aku sampai kapan dia mampu bertahan. Kalau misalkan sebelum lahiran dia sudah tidak mampu bertahan, ya tetap dikeluarkan juga sih opsinya. Gitu. Nah, saat itu kan kita belum diskusi keluarga nih, masih di dalam ruang dokter bahasanya. Pas selesai dari konsul itu, kita konsul istilahnya diskusi keluarga, akhirnya kita memutuskan untuk dikeluarkan saja waktu itu untuk calon anak aku gitu. Walaupun bahasanya dia masih hidup, masih jantungnya masih berdetak gitu, masih bagus gitu di USG, cuman memang ada kelainan. Nah, sudah diputuskan, kan kita datang lagi nih ke dokter untuk kasih tahu kalau misalkan kita ini dok, kita dikeluarkan saja gitu bahasanya. Nah, kan di USG lagi, ternyata pas di USG calon anak aku udah nggak ada gitu, jantungnya sudah berhenti dan dokter sudah bilang kalau anak aku sudah meninggal bahasanya gitu. Ya sudah, akhirnya karena anak aku sudah tidak ada gitu, sudah meninggal, jadi memang harus dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya itu kan secara alami, kayak melahirkan gitu. Jadi memang harus ada beberapa opsi yang harus dilewati, kayak dikasih obat untuk menggugur gitu misalkan. Terus diinfus segala macam, ada step-stepnya. Nah, waktu itu aku dicoba untuk minum obat nih, minum obat penggugur, tapi tidak gugur. Gitu. Nggak ada reaksinya lah ya? Nggak ada reaksinya, karena salah satu ciri untuk bisa dikeluarkan itu kan harus ada kontraksi sama flek gitu kan. Nah, ini pakai obat tuh nggak bisa. Terus akhirnya opsi kedua, pakai obat cuman dimasukin ke jalan lahir gitu, nggak bisa juga, nggak ada tanda-tanda apapun. Nah, di opsi ketiga dicoba infus, dimasukin obat dari infusan gitu, nggak bisa juga. Jadi udah 3 opsi nih, nggak bisa nih istilahnya untuk mengeluarkan anak aku gitu. Sampai di opsi terakhir itu akhirnya dokter memutuskan untuk dioperasi aja, gitu, semacam kayak sesar gitu lah, dikeluarkan gitu. Tapi nggak bisa langsung saat itu juga, jadi kayak dijadwalkan untuk minggu depan gitu bahasanya. Tapi sebelum di tahap operasi itu, aku masih tetap dikasih obat-obatan nih. Jadi kalau sebelum tanggal operasi aku sudah merasakan kayak kontraksi, flek dan lain-lain, ya aku langsung ke rumah sakit gitu. Jadi di sini istilahnya sebelum dilakukan operasi, anak aku masih di perut aku, walaupun dia sudah meninggal gitu. Jadi aku masih membawa-bawa dia kemana-mana gitu, walaupun memang dia sudah tidak ada. Ya wajar lah kalau misalkan aku sedih lah ya, namanya baru kehilangan anak pertama gitu kan bahasanya. Jadi banyak tuh teman-teman yang ngasih kayak hiburan gitu, yuk kita support gitu ya, support deh, healing yuk gitu, yuk kita jalan-jalan kemana-kemana gitu, jangan sedih-sedih, jangan berlarut-larut gitu. Akhirnya ya udah, oke deh, jalan-jalan nih gitu, biar happy, biar nggak sedih-sedih terus gitu. Walaupun sebenarnya dalam hati masih kayak agak ngeganjel karena dia belum keluar gitu, gimana ya? Istilahnya kan masih ada nih, walaupun dia tidak ada gitu. Nah, waktu itu aku izin tuh sama suami, boleh nggak aku jalan-jalan sama teman-teman aku? Aku mau pergi keluar gitu. Suami sih ngizinin gitu. Tapi saat itu mertua perempuan aku itu bilang sama aku, kasih pesan, Tik, kalau kamu mau keluar dengan keadaan kayak gini, kalau bisa sebelum maghrib atau sebelum malam sudah pulang. Gitu. Kenapa mah? Aku bilang gitu kan. Karena untuk makhluk-makhluk yang nggak kasat mata gitu, anak aku ini wangi katanya. Walaupun udah nggak ada. Walaupun sudah tidak ada. Jadi kayak memancing gitu. Takutnya memancing
yang makhluk-makhluk kayak gitu untuk ngikutin kamu gitu. Karena mereka suka karena baunya itu harum, baunya wangi gitu. Katanya. Ya sebenarnya aku kayak ya udahlah gitu gimana sih? Mungkin kayak nasihat ya udah gitu. Ya iyain aja lah biar cepat gitu bahasanya gitu. Cuma memang agak ngeganjel sih kayak terus yang sebelum maghrib pulang gitu. Karena ya biar bagaimanapun aku memang membawa yang sudah nggak ada, yang gitu sudah nggak ada gitu bahasanya. Akhirnya main-main lah, intinya udah sama teman-teman lah gitu. Istilahnya aku diantarin sama suami, udah pamit segala macem. Aku udah calling, udah chatting suami kalau bisa memang sebelum maghrib harus sudah jemput aku pulang. Kita harus sudah di rumah malam, sebelum malam kita harus sudah di rumah. Karena posisinya saat itu di rumah aku tuh adik aku sendirian. Karena papa mama aku saat itu lagi di Solo, sedang pulang kampung gitu. Jadi di rumah aku tuh cuma ada adik aku doang. Jadi kayak kasihan kan dia sendirian gitu di rumah. Jadi kalau bisa sebelum malam udah di rumah. Nah dan posisinya emang mertua aku rumahnya juga nggak sama aku kan, nggak deket sama aku. Lumayan jauh gitu. Jadi nggak ada yang bisa nemenin juga. Nah akhirnya aku udah sering tuh udah telepon, ayo pokoknya sebelum malam jemput. Ternyata nggak bisa. Delahnya sekitar jam 8 baru bisa jemput aku tuh suami. Malam banget. Malam banget kan. Itu sebenarnya tuh udah kayak panik udah kayak karena mikir dia kan, karena mikir yang di perut gitu. Nah kalau misalkan kalau sikonnya kayak aku gitu, marah dong sama suami kayak kok kamu jemputnya lama sih, kan kalau bisa sebelum maghrib. Itu kan mama kamu yang bilang sendiri kalau bisa sebelum maghrib udah jemput aku gitu. Jadi kita ada sedikit berantem lah istilahnya di jalan gitu. Nah singkat kata kita udah nyampe rumah nih sekitar jam 9 setengah 10 gitu kita udah nyampe rumah. Sikon kan lagi berantem nih. Sendiri-sendiri dong sama suami gitu. Sampai di kamar tempat tidur tuh kita kan punggung-punggungan nih. Kayak ya udah gitu. Waktu itu aku itu nggak bisa tidur kalau lampunya nyala. Memang aku biasa tidur kalau di kamar tuh lampunya mati. Jadi waktu itu memang sikonnya gelap. Nah tidurlah tuh kurang lebih jam 10 gitu. Nah tidur kebangun kurang lebih jam 11. Nah bangun kurang lebih jam 11 itu karena lapar. Mungkin karena masih hormon hamil gitu ya. Jadi suka lapar tengah malam. Jadi jam 11 itu kebangun lapar. Tapi hanya kayak kebangun duduk gitu, kayak cuman mikir kayak, duh lapar nih, pengen ke dapur, pengen masak mie gitu, atau masak telur, atau masak makan apa gitu. Tapi cuman kayak diomongan aja gitu. Karena nggak tahu kenapa kayak ada yang menahan diri untuk supaya nggak keluar gitu. Kayak udah kamu di tempat tidur aja, nggak usah keluar-keluar. Tapi gimana ya, lapar juga gitu. Sikon tuh kayak enggak mau ke dapur aja gitu, mau bikin sesuatu tapi nggak apa kayak ada yang nahan juga gitu. Akhirnya cuman jadi kayak duduk doang gitu di tempat tidur. Nah terus udah setengah 12-an nyetel TV, yang kesetel malah acara masak gitu kan, malah makin bikin lapar. Itu malah makin jadi kayak udahlah ke dapur aja lah, inilah keluar aja lah kita lah gitu kan bahasanya. Tapi nggak tahu kenapa emang nggak bisa gitu, kayak lebih besar kayak udah nggak usah gitu, kayak ada yang nahan gitu, kayak udah lu nggak usah keluar kamar, udah di tempat tidur aja. Nah itu sikon masih kayak duduk senderan di tembok itu sambil megang bantal begini gitu kan, kayak gimana sih, kayak linglung mau ngantuk gitu, mau tidur. Nah kalau kurang lebih jam 12:30 malam itu ngantuk mau merem, pas melek ada sosok, dia itu hitam semua badannya, matanya merah,
ada tanduknya dan mulutnya tuh robek sampai telinga dan giginya tuh tajam-tajam. Itu ada di depan muka aku kayak gini. Pas depan muka? Pas depan muka. Aduh. Dan dia sambil nyeringai gitu. Nah, anehnya badannya dia itu di pinggir tempat tidur. Jadi cuman mukanya doang yang di depan aku gitu. Oh, jadi dia berdiri? Berdiri. Jadi kayak gini aja gitu? Begini doang pas di muka aku. Itu kaget dong. Sekaget-kagetnya manusia loh. Iya, parah kan di depan tuh kayak gitu. Teriak lah aku. Teriak seteriak-teriaknya gitu. Akhirnya teriakan aku kan bangunin suami. Nah, ternyata alhamdulillahnya suami ngelihat gitu. Maksudnya aku nggak halu sendiri gitu. Ngelihat juga. Nah, akhirnya karena sebegitu menyeramkannya ya, maksudnya makhluk itu yang aku nggak tahu itu apa gitu. Akhirnya suami kan kayak dekep aku gitu kan, gitu. Nah, karena aku nggak bisa ngelihat, karena aku dibekep sama suami kan, yang aku denger itu suara dakduk. Jadi tuh dia kayak lompat-lompat di tembok kamar aku gitu loh. Iya. Dakduk gitu. Itu lumayan lama tuh. Suami tuh baca-baca apapun tuh nggak hilang dia. Kayak aku sih feelingnya dia mengincar anak aku, kata aku gitu. Karena selama ini aku nggak pernah ngeliat dia di rumah. Di rumah juga nggak pernah ada yang aneh-aneh gitu. Pas malam itu aja. Dan aku ngerasa ngelihat kayak pintu kamar aku tuh kayak ada yang mau masukin gitu, kayak dibuka-buka gitu. Kayak padahal pintu aku tuh nggak dikunci. Pintu kamar aku tuh nggak dikunci sama sekali, tapi kayak ada yang mau masuk nggak bisa gitu, kayak ker gitu. Sampai akhirnya suami waktu itu telepon temennya yang kayak ustadz gitu. Ya, orang bisa. Orang bisa. Suami aku tuh yang meminta bantuan dari jauh gitu bahasanya, karena nggak bisa mau dibacain doa apapun dia nggak bisa. Jadi tuh dari tadi tuh kayak lompat-lompat di sekitar tempat tidur aku, tapi dia nggak bisa masuk, nggak bisa istilahnya menyentuh area tempat tidur tuh nggak bisa. Nggak tahu kenapa nggak bisa. Gitu akhirnya singkat kata tidur lah. Aku ketiduran kayaknya waktu itu. Pas bangun itu udah nyala lampunya, udah hilang semuanya, udah nggak ada apa-apa. Suami hanya bilang kalau semalam dia memang telepon temennya itu dan udah gitu. Nggak tahu gimana cara hilangnya gitu bahasanya. Itu kurang lebih jam 6 pagi deh. Jam 5 jam 6 pagi. Aku keluar kamar, kan ada adik aku. Iya. Kamar aku dan kamar adik aku tuh deketan, cuman hadap-hadapan pintu. Oh, depan-depanan. Depan-depanan, harusnya. Logikanya. Kalau aku teriak, pasti denger dong. Iya, benar-benar. Karena kan aku teriaknya teriak banget. Siapa sih yang nggak teriak di depan muka begitu kan? Gitu kan. Aku nanya lah sama dia. Lu semalam nggak denger apa-apa, nggak denger gue teriak ribut-ribut gitu? Enggak. Lo tidur ya? Katanya gitu. Enggak, ini aja gue belum tidur, kata dia. Begadang ya? Dia begadang. Dia bahasanya dia, kalau kata dia sih dia belum tidur gitu. Tapi dia nggak denger ribut-ribut semalam gitu. Kayak suara duduk keliling-keliling gitu. Terus dia nanya balik, emang lo kenapa teriak-teriak? Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa, kalau lo nggak denger apa-apa ya udah. Enggak sih, biasa aja, gue nggak denger apa-apa, kata dia gitu. Bingung dong. Kok bisa nggak denger apa-apa gitu. Nah, aku diskusi nih sama suami. Sebenarnya itu malam yang lumayan mencekam ya. Buat kita berdua gitu. Apa kita harus cerita ke keluarga gitu? Apa kita harus bilang ke orang lain? Atau kita harus istilahnya ceritain ini ke siapa gitu? Nggak usah deh, kok kata suami. Kita simpen sendiri aja. Istilahnya gitu, sampai dia keluar. Kalau misalkan anak aku nih udah dikeluarin nih, kita udah operasi, masih tetap ada gangguan itu, ya udah kita cerita, kata suami aku begitu. Karena kan kita mikirnya makhluk itu makhluk itu ada karena
anak aku masih ada. Ngincer ini. Gitu, karena aku masih ingat kata-kata mertua aku yang bilang kalau dia itu katanya wangi, memancing makhluk-makhluk yang kayak gitu untuk ikutin dia gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk diem, maksudnya nggak ceritain ini ke siapa-siapa gitu. Sampai pada akhirnya kurang lebih kayak semingguan nih kan operasi nih, karena pakai obat tetap nggak bisa. Akhirnya tanggal operasi kan udah ditentuin, akhirnya aku operasi, akhirnya keluar kan anak aku gitu. Istilahnya udah nggak ada nih di perut aku, kita udah istilahnya makamin dia segala macem, udah tenang lah insya Allah dia di sana gitu. Jadi nih udah nggak ada nih di perut aku nih, misalnya udah normal, udah kosong, udah nggak ada apa-apa. Itu kurang lebih semingguan lebih lah dari kejadian itu. Aku cerita akhirnya sama mama aku. Kayaknya nggak ada yang bisa disembunyiin nggak sih kalau dari anak perempuan ke mamanya gitu. Iya. Itu akhirnya aku cerita ke mama aku soal malam itu. Yang sebenarnya mungkin udah biasa aja jadinya karena anak aku udah nggak ada kan gitu. Nah yang bikin aku kaget, mama aku tuh kayak shock gitu loh, kayak gimana kan? Hari apa coba? Jam berapa gitu. Emang kenapa mah gitu. Ini aku ceritain sama mama aku aja nih ya di kamar. Jadi aku cerita sama mama aku soal kejadian malam itu. Dan mama aku akhirnya juga ngomong, Kak, di malam kamu mengalami itu, mama juga mimpi yang sama katanya. Ini bahasanya mama aku lagi di Solo ya. Pas kejadian itu kan aku bilangnya mama aku lagi di Solo. Mama papa aku lagi di Solo. Kok bisa mah? Maksudnya gimana? Katanya gitu. Akhirnya mama aku manggil papaku. Akhirnya papaku dipanggil nih sama mama aku. Papa sini pak, coba sini gitu. Coba ceritain lagi ke papa, kata mama aku. Akhirnya aku ceritain lagi. Nah akhirnya papa aku ngomong. Jadi kata papa aku di malam kejadian aku yang diteror itu, katanya mama aku tuh ngigo. Kata papa aku, mama aku tuh ngigo kurang lebih sekitar jam 12 malam katanya. Ngigo kayak hus gitu loh, kayak ngusir-ngusir gitu. Nah paginya kan ditanya sama papa aku, semalam kenapa mah ngigo gitu. Mama aku bilang sama papa aku, kalau mama aku mimpi mamaku tuh lagi ngusir setan di depan kamar aku. Gitu. Kata mamaku tuh ngusir pakai sapu. Dan kata mamaku tuh setannya tuh banyak banget, kayak ngantri depan kamar mengulir ke belakang gitu. Yang mencoba untuk mau masuk ke kamar aku. Jadi logikaku masuk dong, karena yang pada saat aku mengalami malam itu kan aku ngerasa ada yang mau masuk kamar aku. Pintu aku kan kayak kayak ada yang mau buka, tapi nggak bisa. Jadi logika aku berarti itu mama aku dong. Gitu. Berarti itu mama aku dong. Berarti yang ada di depan pintu kamar aku itu, yang berisik itu, berarti mama aku yang mencoba untuk mengusir setan. Yang mau masuk ke dalam kamar. Menurut pengakuan mama, yang mau masuk ke dalam kamar aku tuh banyak. Saking banyaknya sampai nggak kehitung, kata mama aku. Jadi kayak beragam bentuk rupa itu ada, itu ngantri mau masuk ke dalam kamar aku. Sebanyak itu katanya. Tapi yang lolos yang itu, yang satu itu. Yang bertanduk itu. Yang itu. Yang akhirnya bisa masuk. Entah, maksudnya gini, entah apa yang menyebabkan yang di luar itu nggak bisa masuk, apa karena ada dia di dalam, atau karena mama aku atau apa, aku tuh nggak tahu. Apa dia sekuat itu, apa dia se-powerful itu sampai cuman dia doang yang bisa masuk ke dalam kamar aku gitu. Karena yang lain itu nggak bisa, sebanyak itu nggak ada yang bisa masuk. Dan aku bilang sama mama aku, iya aku ngerasa gitu mah, kayak ada yang iniin pintu gitu. Oh berarti cocok.
mungkin kalau kata aku, mungkin karena itu cucunya ya, cucu pertama gitu. Maksudnya karena itu cucunya istilahnya masih satu darah, jadi berkaitan kali kalau kata aku gitu. Batinnya mungkin. Batin, apalagi ini kan beda kota. Ya, beda kota jauh nih. Beda kota, beda tempat, bener-bener Jakarta sama Solo, jauh banget. Tapi mengalami yang sama, walaupun mamaku bilang itu mimpi, gitu. Nah akhirnya papaku bilang, kenapa baru cerita? Kata papa aku gitu. Kenapa nggak cerita dari kemarin-kemarin aja gitu? Nah buat aku, ya buat apa juga cerita gitu. Maksudnya kayak ya mau cerita pun nggak akan bikin dia balik lagi juga bener. Gitu kan, maksudnya cerita juga nggak akan bikin istilahnya keadaan jadi gimana. Cuma papa aku bilang setidaknya kalau cerita kan bisa lebih plong gitu, karena kan menyimpan hal itu sendiri gitu kan bahasanya. Yaudah akhirnya kita mencoba untuk melupakan lah gitu, mencoba melupakan itu. Nah, terus kita aku dan suami main nih, ceritanya main ke rumah mertua lah, gitu, main ke rumah mertua. Di situ mertuaku yang laki-laki tuh kayak lagi sakit, gitu. Terus aku kan nanya, kenapa Pak? Kata gitu kan, ini badan tuh nggak enak, Bapak tuh nggak bisa tidur, udah semingguan lebih tuh nggak bisa tidur katanya. Nanya dong, kenapa Pak kok nggak bisa tidur? Iya nih, dari hari ini kemarin itu nggak bisa tidur. Harinya tuh sama. Kayak kejadian malam aku. Oh yang kejadian itu, iya. Nah, ngomong dong, emang kenapa Pak? Gitu. Iya, mulainya pas hari itu tuh, malam-malam tuh Bapak nggak bisa tidur. Udah malah si Ebi itu nama adik ipar aku, nama bontotnya suami gitu kan. Nama adik bontotnya suami. Udah malah si Ebi waktu itu ngigo katanya. Jadi itu waktu itu adik ipar aku yang paling kecil itu dia umurnya SD lah. Katanya mertua aku tuh dia malam itu tuh ngigo. Ngigo apa Pak? Iya, masa si Ebi ini kayak ngigo musir setan katanya, sambil hus-hus sana-sana katanya gitu. Musir setan di mana Pak? Katanya di depan kamar kamu. Oh sesuai juga berarti nih. Wah kataku di depan kamar. Iya kan pagi-pagi tanya, kau mimpi apaan sih gitu kan, heboh banget katanya. Mimpi ngusir setan di rumahnya Katika katanya. Malam itu. Nah aku udah lihat tuh sama suami kayak, ini kan bahasanya kayak mamaku cerita sama papa aku sinkron. Ini mertua aku sinkron juga. Kayaknya sinkron juga. Aku udah lihat-lihatan. Oh cerita aja nggak ya katanya gitu. Akhirnya cerita tuh sama mertua aku tuh, ada adik-adiknya juga di situ. Akhirnya kita cerita. Akhirnya ayah mertua aku tuh kayak ngomong, pantesan badan bapak tuh masih sakit. Karena kalian belum cerita, katanya gitu. Iya. Karena kalian belum cerita, gitu. Makanya bapak ini bingung, kok sakit tuh nggak sembuh-sembuh. Kayak dari malam itu tuh nggak bisa tidur, nggak enak makan, nggak enak semuanya tuh kenapa? Kayak ada sesuatu, ternyata belum cerita. Karena kalau kata ayah mertua tuh, oh ternyata karena cucuku katanya. Nyesek dong langsung kayak akhirnya abis cerita ternyata kata ayah mertua aku, ya itu berarti cucunya minta tolong gitu. Ya mungkin gitu. Maaf ya. Iya apa. Ya jadi katanya cucunya minta tolong gitu. Oh pantes kok nggak enak perasaan gitu, ternyata cucuku minta tolong katanya. Akhirnya kalau kata adik ipar aku yang bontot, dia mimpi emang ngusir setan di rumah Katika katanya. Tapi dia di pintu depan nih, maksudnya di paling depan gitu. Iya. Katanya dia ngelihat kaki
ngelihat kakinya doang itu ada di depan rumah aku. Jadi kayak gimana ya, kayak pagar rumah tuh diganti kaki gitu. Jadi kayak ada yang kaki semua gitu kan? Jadi kayak ada satu kaki gede nutupin rumah aku gitu. Itu, dan kata namanya anak kecil ya, kayak masih SD gitu, bilang sih kayak iya, terus ada kaki gede banget sama ada kayak pocong-pocong, kuntilanak katanya, tuyul-tuyul itu pada datang ke rumahnya Katika katanya gitu. Sedahsyat itu maksudnya. Dari perkataan mama aku yang bilang, mama aku aja nggak bisa ngitung sebanyak saking banyaknya sampai nggak bisa ngitung di depan kamar aku. Ini ternyata di depan pintu depan, di depan pagar rumah ada lagi yang banyak juga. Jadi kayak ya ampun gitu. Sampai sebegitu banyaknya yang rebutin dia gitu, yang istilahnya mau sama dia gitu. Cuman yang aku bingungin itu, cuman satu itu yang doang. Bisa masuk. Satu itu doang yang bisa masuk kamar aku. Itu juga dia nggak bisa nyampe ke tempat tidur aku ya, cuman di luar itu doang. Gitu, akhirnya aku sama suami aku kan istilahnya mensinkronkan semua. Jadi kejadian malam itu papa mama aku lagi di Solo ngalamin, mertua aku yang di daerah lain pun ngalamin juga. Jadi di dua tempat yang berbeda di malam yang sama itu ngerasain hal yang sama. Di tempat yang sama, kejadian yang sama. Gitu. Bisa sinkron begitu ya? Bisa sinkron. Ya mungkin karena hubungan batin, hubungan darah. Ikatan batinnya kuat ini. Ikatan batin, cucu pertama mereka mungkin istilahnya. Kan aku sama suami aku kan anak pertama dari masing-masing keluarga. Jadi ini emang cucu pertama gitu. Dan bahasanya kayak mungkin selama ini dia nggak mau dikeluarin, mungkin karena dia memang masih mau ini kali ya, masih mau ada gitu kayak pemikirnya gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak mau ngasih kenangan mungkin, kayak masih kayak sampai kayak oh aku tuh masih ada mungkin ya kakek nenek gitu kali. Jadi kan sampai ayah mertua aku sampai kayak nangis itu kayak. Jadi nggak bisa tidur tuh karena cucunya gitu kan, cucunya minta tolong, cucunya dalam bahaya segala macam gitu. Dan kan kemarin waktu itu perjanjian sama suami aku kan setelah anak aku nggak ada nih, maksudnya sudah dikeluarkan, sudah normal, kesehatan aku udah normal, apakah masih ada gangguan-gangguan lagi gitu kan bahasanya? Nggak ada. Berarti emang pure di situ. Jadi memang hanya saat aku mengandung dia aja gitu. Dan mencoba kayak untuk bilang sama temennya waktu itu yang istilahnya bantu dia dari jauh untuk mengusir lah bahasanya gitu. Kalau kata dia, kalau kata Ustadz inilah, aku sih bahasanya manggilnya sih biasa, cuman dia kalau sama orang-orang sih dipanggilnya Ustadz ya. Dia teman baik suami aku. Kalau kata dia tuh kayak iblis gitu loh. Jadi memang di atas lebih tinggi daripada yang lain gitu. Memang lebih kuat gitu. Terbukti sama kayak ada tanduknya, terbukti sama matanya merah segala macam katanya. Dan memang dia mengincar katanya. Memang mengincar yang ada di perut gitu. Nah, kan waktu itu aku ini kayak ngerasa yang malam-malam mau makan itu. Kan aku ngerasa kayak ada yang menahan aku untuk supaya nggak keluar gitu. Ternyata itu bukan hanya sekedar perasaan. Memang ada sesuatu yang menahan aku untuk nggak keluar dari tempat tidur. Kalau kata dia sih yang menjaga aku katanya.
Katanya ada yang menjaga aku atau menjaga calon anak aku gitu katanya. Itu yang membuat aku nggak keluar dari tempat tidur. Dan yang membuat dia itu nggak bisa naik, nggak bisa masuk ke dalam tempat tidur. Gitu. Katanya ada yang menjaga aku atau menjaga calon anak aku waktu itu. Jadi bukan hanya sekedar perasaan, memang diatur supaya nggak keluar gitu ya. Iya. Udah kayak ada skenarionya sendiri lah ya. Jadi makin sinkron lagi kan. Karena kalau katanya sih namanya setan kan menghasut. Terus menghasut. Jadi itu tuh kayak berantem. Aku tuh kayak dihasut untuk ke dapur, keluar kamar untuk makan. Tapi ada yang nahan, nggak usah gitu. Jadi kayak dua itu tuh bentrok. Jadi katanya memang dia juga yang menghasut aku untuk keluar dari tempat tidur. Kalau misalkan aku saat itu keluar dari tempat tidur atau aku pergi keluar, istilahnya dari kamar itu, apa yang terjadi sama aku? Aku nanya gitu kan. Apa yang terjadi? Istilahnya nggak ada perlindungan untuk aku. Jadi mungkin aku akan bahasa kasarnya mungkin kayak bukannya kerasukan ya, mungkin amit-amit itu meninggal. Yang paling fatal lah. Iya, paling fatalnya meninggal. Jadi bukan hanya menginginkan calon anak aku gitu. Jadi anak calon bisa jadi yang masuk ke dalam kamar aku itu menginginkan aku sama anaknya. Menginginkan aku dan yang lainnya itu anak aku gitu. Iya. Gitu. Karena dia istilahnya jauh lebih ini kan, lebih kuat kan. Jadi bahasanya mungkin anakku kayak nggak cukup. Nggak cukup mau ambil ibu sama anaknya. Kok katanya. Kacau sih. Jadi kalau misalkan makin mikir dong, aduh, untung masih bilang untung, masih bilang nggak keluar. Coba kalau keluar. Iya. Gimana? Apalagi waktu itu pas momen dimana aku ngerasain mau keluar itu kan, aku belum ngelihat sosoknya dia kan. Bener. Dan suami juga masih tidur gitu. Karena kita lagi berantem berarti. Iya. Jadi ya udah gitu. Berarti bahasanya akan biasa aja dong feeling aku untuk keluar kamar gitu. Apalagi aku nggak tahu di depan pintu kamar aku dan di depan pagar rumah aku itu ada apa, nggak tahu gitu. Jadi mungkin chaos banget mungkin kalau sampai aku keluar ya. Gitu. Berarti bisa dibilang ada puluhan bahkan ratusan ya bisa jadi. Nggak kehitung itu ya. Karena kalau kata mama aku aja di depan kamar aku aja nggak bisa. Hitung adik ipar aku di depan pintu pagar depannya juga nggak bisa. Jadi yang ngantri banyak. Tapi adiknya nggak ngerasain apa-apa tuh sama sekali. Yang depan kamar adiknya Mbak. Nggak ada sama sekali. Adik aku bener-bener kamar dempetan aja. Itu nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain apa-apa. Padahal dia belum tidur sama sekali. Bener sama sekali. Aku teriak pun itu dia nggak dengar. Nggak dengar ya. Padahal deket ya sebenarnya. Harusnya dengar. Aku aja dari kamar manggil dia aja dia keluar kok. Bahasanya gitu. Ini enggak. Nah kalau boleh tahu nih Mbak ya, waktu jalan-jalan Mbak tuh kemana? Yang sama temen ini? Itu ke tempat makan sih. Tempat makan. Cuman perjalanan dari rumah ke tempat makan memang melewati kayak taman hutan gitu. Kayak banyak pohon. Berarti kayak makan di daerah mana nih kalau boleh tahu ya? Di sekitar Kalimalang lah. Bekasi sana, arah ke sana. Tapi pas perjalanan tuh kelewatin kayak kebun-kebun. Iya, lewatin kayak taman dan ngelewatin pemakaman juga sih. Berarti keliling-keliling ya berarti ya. Dan memang lumayan lama perjalanannya kayak karena macet kan. Karena waktu itu kalau nggak salah hari libur deh. Hari libur terus jam-jam apa ya? Orang-orang keluar sekitar jam abis maghrib isya gitu, jam 7, jam 8 kan banyak orang keluar buat makan segala macam. Jadi memang lama di jalan. Iya. Jadi mungkin
mungkin terkumpul di situ. Iya, mungkin pas keliling-keliling nyari makan ya sama teman-teman ya jalan-jalan ya. Nyangkut. Ada yang lihat wangi datang. Yang paling inget sih mertua aku sih ngomong gitu. Oh, iya. Gitu. Tadi kan juga dijemput suami jam 8. Nyampe rumah sekitar jam 10-an. Jauh berarti itu kan. Karena macet itu ya. Karena macet juga. Lumayan. Dan lewatnya juga kayak gitu perkotaan. Kampung sih kampungan. Ngeri juga berarti. Karena kan nyari jalan biar nggak ini. Iya, sebenarnya di situ udah gelisah banget. Udah ada perasaan. Udah gelisah banget gitu. Karena bahasa kasarnya biar bagaimanapun membawa yang sudah meninggal. Masih ada ini. Kan dari segi medis aja menyimpan atau masih ada yang istilahnya sudah mati gitu kan, bisa bawa penyakit kan, bener. Makanya harus dikeluarkan gitu. Apalagi buat halus ya. Itu. Tapi kan kalau setahu saya nih Mbak ya, kalau ibu hamil yang wangi yang masih ada. Ini kok udah meninggal tapi tetap disamperin. Iya, kan anehnya itu. Sebenarnya ibu hamil yang masih hidup aja janinnya juga punya resiko tinggi buat diikutin iya, itu resiko tinggi banget itu. Makanya suka ada jimat-jimat kayak misalnya bangle, gitu kan, kepercayaan Jawa kan harus pakai begitu. Pas lagi ada nih, saya juga baru tahu nih kalau udah nggak ada malah tambah bahaya berarti. Mungkin malah tambah wangi kali ya. Iya, mungkin gimana, entah itu ada setan-setan yang suka makan janin yang udah itu, bagaimana kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi kenyataannya kayak gini. Kalau udah nggak ada malah bahaya. Makanya tadi mertua sempat wanti-wanti ya. Mungkin mertua tahu nih ya. Karena mertua lebih ke awam sih, lebih maksudnya pengetahuannya ya, pengetahuan zaman dulu zaman dulu bener. Yang ibaratnya kalau dikasih tahu orang tua ya dia nggak bisa buktiin ilmiahnya gitu. Cuman kita sebagai anak ya udah dengerin aja. Kalau kita kan durhaka nggak boleh ya. Kalau misalnya nggak boleh keluar maghrib, ilmiahnya apa ya nggak usah di ilmiah lah. Orang tua ngomong dengerin gitu. Tapi memang kalau berdasarkan kayak yang diceritain sama teman suami yang Ustadz itu, sebegitu kuatnya memang si makhluk yang itu. Sampai gitu. Pengen menerobos masuk lah ibaratnya. Dan dia tidak hanya menginginkan yang ada di kandungan. Dan dia menginginkan aku juga gitu. Serem juga berarti ya. Gitu. Kacau sih. Dan emang sesuai dengan penampakannya ya. Ya kalau dilihat dari penampakannya kan memang seperti kayak iblis yang sering kita lihat di TV-TV di gambar-gambar. Hitam, ada tanduknya, matanya merah, giginya caling-caling gitu, giginya tajam-tajam, robek sampai lebar mulutnya gitu ya. Tapi untuk temennya suami ini yang tadi Pak Ustadznya ngasih tahu nggak yang jagain itu siapa? Nah, jadi sebenarnya bukannya dia yang ngasih tahu sih, sebenarnya aku sudah tahu sebenarnya, tapi percaya nggak percaya. Nggak pernah lihat juga, Pak. Nggak pernah. Jadi waktu itu ada teman aku yang bahasa kita sekarang indigo lah ya. Jadi teman aku waktu itu kita baru kenal nih karena kita kan baru masuk kerja waktu itu bahasanya. Nah teman aku ini bilang sama aku kayak, "Tik, lo ada yang jagain ya?" Kayak gitu. "Emang kenapa?" katanya gitu kan. "Soalnya punya gue sama punya lo bentrok," kata dia. Karena dia juga ada yang jagain gitu. Maksudnya gimana katanya gitu kan. Jadi kalau katanya teman aku yang indigo itu, aku dijagain sama kayak semacam macan putih gitu katanya. Nah dia itu karena melihat punya teman aku, jadi takutnya berantem. Maksudnya takutnya berniat buruk gitu. Jadi dia kayak mode siaga gitu sama temen aku yang indigo ini gitu. Sampai temen aku tuh ngomong, "Tolong dong lo batin ngomong sama yang jagain lo kalau gue niatnya baik. Gue sama punya gue nih niatnya baik, gak aneh-aneh sama lo." Percaya nggak percaya sih bahasanya. Iya sih. Gitu. Ini dapat dari mana? Maksud lo tau nggak gitu bahasanya?
Ya nggak tahu sih. Ngeliat aja belum pernah ya. Kayaknya kalau lo nggak tahu apa-apa, mungkin memang dari lo kecil apa dari apa lo emang udah dikasih apa gimana? Coba lo tanya nyokap lo, tanya kakek nenek lo bahasanya. Gitu. Mungkin dari leluhur ya atau gimana? Itu bahasanya kayak ya udahlah, karena aku waktu itu juga lumayan percaya nggak percaya kayak kan yang ngomong dia doang ya gitu. Orang-orang juga nggak ada ngomong apa-apa gitu. Iya. Cuman pas si Pak Ustadz itu ngomong ada yang jagain aku, jadi kayak keinget yang jadi kayak kemarin. ingat itu gitu. Kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam kayak area tempat tidur istilahnya, terus nggak bisa istilahnya ingin aku karena ada dia, ada yang jagain itu. Kalau misalkan aku keluar dari kamar, itu dia nggak bisa karena kebanyakan. Nggak bisa ngelawan semua. Nggak bisa, makanya. Iya. Cuman bisa sampai area tempat tidur aja gitu. Karena emang bener-bener badan dia tuh di luar kasur itu ya. Dia gitu kayak kayak pengen ngambil begitu ya. Mukanya doang aja di depan itu. Iya. Jadi bener-bener nggak bisa keluar dari. Jadi dia yang menahan aku, perasaan yang menahan aku untuk nggak keluar. Gitu. Kalau kata teman aku itu kan perawat penampakannya kan macan putih katanya. Ya nggak tahu juga. Karena aku juga karena percaya nggak percaya, jadi nggak pernah kayak minta untuk ditunjukin gitu kan sih. Iya. Kayak nggak pernah ngebatin supaya siapa yang lagi jagain aku apa gimana, kayak gimana bentuk kamu apa gimana, aku nggak pernah kayak gitu. Tapi itu udah lama banget sebenarnya. Pas kejadian aku diceritain aku katanya punya dengan pas kejadian yang malam itu 2016 itu ya. Itu. Mungkin si siapa nih si iblis ini nampakin gitu biar berarti kan lari ke depan apa mungkin gimana ya. Takut terus lari mungkin biar keluar dari penjagaan si. Nah, iya. Maksudnya jadi kepikiran juga sekarang mungkin dia kayak gitu supaya aku biar lari keluar dari pintu. Iya sih. Biasa juga. Aduh. Iya benar-benar. Jadi ya buat sobat tengah malam ya, kalau lagi ada yang lagi hamil hati-hati aja ya. Selalu berdoa, minta perlindungan kepada Allah biar nggak terjadi yang nggak diinginkan ya. Karena nggak bisa dipungkiri juga kalau makhluk halus tuh senang ngincer-ngincer kayak gitu. Ya lebih hati-hati aja lah. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Atika. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan ternyata serem juga ya kalau lagi hamil begitu ya. Pokoknya banyakin baca doa aja. Jangan sampai jangan itulah apa namanya nentang kata-kata orang tua ya. Kalau misalnya jangan keluar maghrib ya udah turutin aja. Maksudnya jangan dilawan gitu. Nama juga orang tua. Aduh, kacau. Oke Mbak, thank you banget Mbak. Udah mau share pengalaman pribadinya yang luar biasa nih. Dan buat sobat tengah malam, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini bisa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, akhir kata gua Putra pamit undur diri. Mbak Atika juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.